seperti itu tentunya ya seperti yang menurut saya kita harapkan ya, lebih harusnya lebih baik. Iya, Karena, menurut menurut saya, agama itu kan satu panggilan ya, nah, kita mau jadi umat, Islam kalau nggak dapat hidayah juga kita nggak bisa jadi umat Islam. Kita mau jadi umat Kristen kalau bukan Tuhan yang panggil juga nggak bisa jadi orang Kristen. Jadi itu panggilan masing-masing. Jadi yang pertama menurut saya, ya panggilan itu nggak bisa ditentukan oleh kita, maksa-maksa orang harus seperti kita. Jadi panggilan harus dihargai juga. Kalau ada yang mungkin pindah, ada yang pindah, ya hargai juga mungkin mereka dipanggil. Ya kalau saya sebagai pendeta, saya dapat panggilan sebagai umat Kristiani, ya puji Tuhan gitu. Saya nggak dipanggil ke tempat lain. Ya, buat yang mereka mungkin ada kawan saya jadi mualaf gitu ya. Ya puji Tuhan juga mungkin dia dapat hidayah gitu. Jadi yang pertama menurut saya ya itu kan masalah panggilan. Yang kedua menurut saya juga ya perlu kita menghargai juga kali ya panggilan itu ya. Jadi ya kalau kita punya panggilan seperti ini, ya kita harus menghargai dong panggilan kita di sini. Ya kita bangga dengan kita yang kita miliki hari ini, itu yang kita ceritakan. Atau sebaliknya, kalau kalian eh, menjadi seorang yang berubah, ya itu yang diceritakan. Jangan saya menceritakan sesuatu yang bukan panggilan saya. Misalnya saya kalau misalnya saya pindah dari Muslim ke Kristen, saya nggak perlu menjelek-jelekkan tentang agama yang saya dulu dulu apa anu ya ya udah banggakanlah dengan Kristen saya sekarang ini apa. Nah kalau mungkin saudara yang mungkin dari Kristen jadi Muslim ya jadi malah ya bangga dengan apa yang saudara miliki dengan pilihan. pilihan yang sekarang ini. Itu yang kita harus tonjolkan dan nggak mesti menjelek-jelekkan yang lama gitu. Bangga dengan yang baru dong. Saya sekarang jadi pendeta, saya bangga dengan dengan ya pemimpin saya ya Tuhan Yesus yang saya sebut gitu. Kalian juga harus bangga dengan panggilan panggilan yang bisa yang lain gitu ya. Ini kalau kita bicara antara Kristen dan Islam aja gitu ya. Bangga. Jadi jangan menceritakan yang dulu eh, jeleknya, nggak usah lah. Nggak beda dengan kalau kita pacaran ya. Kita mungkin pernah pacaran terus nggak cocok, Pak. Kalau kita nggak cocok mungkin kita pisah tuh. Kalau terpisah kita pacaran dengan yang akhirnya jadi istri kita, ya kita harus bangga ceritain istri kita sekarang dong. Ngapain ceritain pacar kita yang lama kan nggak bagus. Mungkin pacar kita yang lama udah nikah sama orang lain kan. Jadi ngapain cerita yang jelek-jelekin yang lama, ya udahlah bangga dengan yang baru. Itu yang kita ceritakan gitu. Ada kebanggaan. Kebanggaan dengan yang baru dong ceritain. Ngapain menceritakan yang lama. Dan itu menurut saya etikanya juga nggak ada ya. Kalau kita menceritakan yang lama. Ceritakan yang baru dong. Saya menjadi umat Kristen, saya bangga dengan Yesus. Karena Yesus itu menjadi teladan buat saya menjadi garam dan terang. Dan saya hari ini, ya menurut istri saya, menurut jemaat saya juga jadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang, Pak. Artinya adanya saya dirasakan orang, adanya saya ya ya ada kegelapan, semua yang kotor kita buang, terbuka, nggak munafik lagi, itu saya bangga. Nah, beda antara menjadi terang dengan memberi terang. Kalau memberi itu to give, Pak. Kalau menjadi itu to be atau to become. Jangan cuma memberitakan tentang Isi. A, B, C, memberitakan tapi tidak menjadi. Memberitakan Injil, tapi dirinya nggak menjadi Injil. Harusnya kita tuh menjadi Injil yang terbuka yang bisa dilihat oleh
banyak orang. Harus seimbang. Harus harus itu, jangan cuma ceritakan, memberi contoh tapi nggak menjadi contoh, itu nggak pas menurut saya. Dan saya kembali lagi kepada yang tadi saya bilang, banggalah dengan apa yang kita percaya hari ini gitu, ya toh. Ya menjadilah seperti pemimpin kita hari ini. Ya kalau saya seperti pemimpin saya Yesus, saya bangga dengan itu. Nah, mungkin kalau yang terpanggil dengan yang lain, ya silakan juga bangga dengan pemimpinnya yang lain gitu. Jadi rasanya saling menghargai loh, mengakui dan menghargai ya secara etika supaya ya kita nggak lagi menjelekkan satu dengan yang lain dan akhirnya timbul masalah, timbul kerusuhan, pembakaran dan lain sebagainya. Ya, itu menurut saya kurang elok dan ujung-ujungnya sih kembali yang yang terakhir kalau menurut saya kita kan harus mengakui bahwa kita keluarga, saudara. Dari ujungnya itu kan keluarga. Satu tubuh. Bukan tubuh, kita kan satu satu asal dari Abraham yang sama gitu. Karena yang kalau kita bicara gini kan bicaranya nggak jauh cuma antara Islam sama Kristen, yang lain kan enggak biasanya Pak. Agama Semitik ini ya toh, yang selalu ada terus gitu. Ya kalau di Indonesia nih, ya padahal kita harus akui dong, gimana pun ya leluhur kita sama gitu. Ya, pimpinan leluhur kita sama. Ibrahim kalau kita mereka sebut, kalau kita Abraham sama. Ya, ya kita nih keturunan dari Abraham lalu menjadi Ishak, Yakub. Ya, karena mereka mungkin dari Ibrahim menjadi Ismail, Kedar, Nebayot. Ya keluarga sama. Kenapa nggak berdampingan? Kalau kita ngerti bahwa mereka dipanggil sana, ya udahlah gitu. Jalankan. Ya, jalankan saja, bangga dengan apa yang kamu miliki. Saya pun akan bangga dengan apa yang saya percaya dan saya miliki hari ini. Saya pikir itu mungkin nggak ke depannya makin baik kali di Indonesia, Pak. Kalau saling menghargai ya, tidak memaksakan, tidak mendorong orang harus seperti kita, tapi kitanya sendiri nggak mencerminkan sikap dari pemimpin kita. Yang sorry aja misalnya dari Muslim, kan saya dengar juga agama damai. Tunjukkan dong damai itu seperti apa, gitu ya. Ya, kita ini penuh dengan kasih. Tunjukkan dong kasih itu seperti apa, gitu. Yang mewajarkan. Yang wajar, intinya kan dua, kasih dan damai, gitu. Gimana bisa sama-sama, gitu ya, di satu negara. Yang Indonesia ini loh, Pak, namanya pun Indonesia. Indo itu kan campuran, Pak. Orang Indo itu campuran. Asia itu satu, Pak. Makanya Malaysia itu orang Malay bersatu, Mikronesia, Melanesia, Asia itu Asia itu satu. Jadi kita dari bermacam-macam bisa jadi satu. Indonesia kita syukuri. Mungkin di negara lain nggak ada seperti kita tuh ya. Bisa jadi. Gitu. Kita walaupun kita minoritas, tapi kita masih oke menurut saya. Ya ada percikan-percikan dikit jadi beresin lah kalau kita ngerti tentang hal tadi menurut saya ya. Iya, iya. Bisa saling menghargai, ya jangan nyuruh orang harus ikut nih, kita harus ikut. Tapi dirinya enggak. Orang nggak usah dibilang ikut kalau diri kita udah menjadi terang, orang juga lihat terang dari kita kan mau ikut ke kita. Ya, jadi nggak usah jangan dengan paksaan, itu kan panggilan. Oke. Menteri Agama menegaskan bahwa capaian tersebut harus dimaknai sebagai panggilan moral, Nah, bukan sekadar angka statistik. Menurutnya agama perlu hadir sebagai kompas moral yang membimbing umat dalam menghadapi perubahan zaman yang berlangsung semakin cepat. Pandangan Pak Tony sendiri dengan statement dari Menteri Agama. ya saya setuju. Saya kebetulan tanggal 31 Agustus yang lalu saya punya kesempatan ada di antara para pemimpin agama. Saya bisa nyelip di Istana Presiden, Pak. Ya, karena ada waktu itu ada ayat firman Tuhan yang jadi rema saya sampaikan kepada salah satu pemimpin, lalu saya diundang ke istana.
itu mungkin sekitar 90 orang. Dari Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, semua kita para pemimpin dan beberapa menteri juga hadir. Saya melihat suasana kerukunan ini indah banget, Kak. Indah banget gitu. Sampai waktu itu Pak Presiden bilang, "Seperti gini dong," katanya, "pun saya jadi pede," gitu, "memimpin bangsa ini," gitu ya. Saya pikir ya juga lah, saling menghargai satu dengan yang lain ya, yang satu bicara yang lain dengar gitu ya. Ini para pemimpin tinggi loh, Pak. Saya kebetulan ada di situ. Ya saya pikir Indonesia ya terdiri dari berbagai macam agama kan bukan kebetulan. Apakah mayoritas agama A jadi baik? Menurut saya enggak juga. Kembali lagi ke sini tadi. Kembali lah. Kita beragam-ragam, tapi kita bisa bersama-sama. Ya Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya, Mati lah. menurut saya agama ya, hargai ya. Ya mereka mungkin panggilannya udah Nikmat semua ya Pak. nikmat semua, kita hargai. Ya mereka ya saya di sini pun, eee eee, pegawai saya yang 2 tadi muslim, udah kerja udah 10 tahun lebih. Saya hargai juga kalau dia mau, lebaran, ya kita kasih santunan, ya dan buat saya juga, saya ibadah, ya dia kan jaga di sini. Iya, dia juga senang kerja di sini. Ya kita berkati juga, nggak mesti harus yang Kristen, kan enggak juga. Nggak harus ya. Nah, dia masih bilang dia mau sembahyang, sembahyang aja dia mah juga boleh. Menurut dia iman saya nggak berubah imannya, tapi ya udahlah, Kembali yang tadi Pak Tony bilang. belum panggilan. Nah, karena saya punya kawan, punya sopir 33 tahun kerja sama 33 tahun, udah lihat KKR kalau sakit didoain. Tapi kalau nggak dapet panggilannya tetap aja di situ. Dan nggak perlu berubah juga menurut saya sih. Mungkin nggak dipanggil sama Tuhan ya. Ininya sendiri Pak. Iya, sendiri. Jadi tidak Pak Tony memaksakan orang lain untuk ini. Enggak, yang penting kan dia lihat perbuatan kita, ya toh lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Ya, belum lama ini mantu saya, istrinya hamil. Udah hamil, dia keguguran di dalam, ada masalah pendarahan. Lalu setelah pendarahan, dia harus operasi, ya kita doain. Kita doakan. Dan puji Tuhan bisa keluar sendiri, nggak perlu dioperasi. Sampai dia terima kasih. Tapi kan bukan sih kalau jadi Kristen nggak perlu juga. Kalau nggak panggilan biar aja. Yang penting kita mendoakan keselamatan dia. Itu kan penting, Pak. Dia juga mengakui bahwa oh ya Tuhannya dia. Udah Sama-sama gitu. sama-sama. Nah, dari pandangan Pak Tony sendiri bagaimana Pak Tony melihat masalah toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika saat ini di tahun 2025 apakah sudah terpenuhi menurut Pak Tony Mulya sendiri melihatnya? Ya menurut saya sih hari-hari ini memang lebih baik dan ya disempurnakan. Nggak seperti yang dulu-dulu sekali ya. Ada masalah pembakaran sampai begitu banyak, Heboh gitu. heboh. Sekarang ini kan begitu ada satu hal viral dikit gitu ya. Dan kelihatannya juga menurut saya mungkin masih ada oknum-oknum tertentu yang tidak menyukai hal itu. Ya jalan keluarnya cobalah menurut saya berbaikan gitu ya. Duduk bersama. Duduk bersama juga kalau kita mau bikin tempat ibadah ya baik-baik sama tetangga gitu semua ya. Kenapa enggak sih? Ya kalau kita baik-baik sama tetangga, saya ingat pesan, bukan pesan, tapi message dari papa saya, Pak. Papa saya dari Sukabumi, Pak. Lahir di Sukabumi, tinggal di Sukabumi, dia majelis gereja di Sukabumi, lalu tinggal di antara semua orang Muslim. Di lingkungan. Semua 100% Muslim, cuma papa saya di tengah-tengah sih. Lalu papa saya itu kalau ada orang yang sakit,
selalu dia bawain obat, Itulah caranya ya. lalu ada tukang beca yang susah, dia kumpulin uang, dibagi tukang beca yang susah, yang sakit kan. Dia care sama situlah. Dan akhirnya, papa saya bilang, "Mau bikin, sama-sama persekutuan di rumah boleh nggak?" "Ya boleh," gitu. Bikin persekutuan di rumah, kita bersama-sama, terus makanan dibagi ke orang tetangga gitu. Sampai satu kali tetangganya bilang, "Kapan dong bikin lagi?" katanya, "persekutuan di rumah," gitu. Nah, kenapa? Ya kan suka bagi makan, ya udah, tapi bukannya khusus mau bagi-bagi supaya kumpul, enggak, kapan gitu. Mereka rindu, karena papa sayanya care dengan orang-orang sekitar Sekitar situ. Dan menurut saya kalau gereja pun care dengan melakukan orang-orang itu ya. sekitar itu, mereka juga mendukung, Pak, ibadahnya. Kita kan kadang-kadang ekstrim, pakai musik yang keras, yang nggak mengganggu tetangga, ya terusik lah, ya. Atau mungkin kita kumpul-kumpul sampai mobil kita berantakan, itu gimana, ya itu juga menurut saya kurang baik. Tapi sejauh kalau kita baik dengan tetangga, dengan orang Lingkungan selingkungan, ya, pasti kita didukung lah. aman ya Pak. Saya yakin lah, nggak ada, ya, Tidak ada gesekan ya Pak. nggak ada, Pak. Dan saya pikir ya nanti ke depan sih mungkin Tuhan luruskan juga itu, ya. Nah, Menteri Agama juga mengatakan bahwa tantangan masa depan umat beragama bukan hanya menjaga harmoni, tetapi memastikan nilai-nilai agama hadir secara substantif dalam pembangunan peradaban yang adil, damai, dan berkeadaban. Pandangan Pak Tony melihat dengan ini? Ya betul, menurut saya sangat untuk membantu pemerintah supaya misalnya Pak, dari agama ini kan kita juga mengajarkan kalau jadi perang kan hindarilah korupsi misalnya ya, jauhkan hal-hal yang buruk, peduli lingkungan, ya orang-orang di sekitar kita. Ya saya pikir, eee, ini kita membantu orang lain, termasuk mungkin dari agama yang lain juga sama, Pak. Nggak mungkin nggak membantu gitu ya. Mengajarkan itu. Pastilah, kan pengajaran mereka damai, Pak, berdamai dengan semua, ya agama yang damai. Pasti dia juga sama, Pak. Kita kan kasih, Pak, sama juga damai dan kasih kalau bisa dipadukan kenapa enggak, gitu. Tapi jangan juga, eee eee, mereka kita jadikan kita jadikan mereka kan buat apa, ya tapi saling menghargai menurut saya penting banget. Seperti gini loh, Pak, saya ingat kata menjadi satu. Kita pun menjadi kesatuan negara Republik Indonesia. Menjadi itu kan bukan berarti homogen, Pak, bisa heterogen menjadi itu. Menjadi kekuatan ketika kita bersama-sama. Tapi kan jari ini kan lain-lain. Tapi lewat kesatuan ini kan menjadi kuat tuh. Ya toh? Beda kalau semuanya jempol kan kurang kuat. Nah, kalau antara umat yang lain bisa bersatu ini kekuatan yang luar biasa, Power yang luar biasa. power yang luar biasa. Ya, kalau kita karismatik kadang-kadang, wah sama patung nggak boleh ada patung, patung tuh semua dibuang gitu. Tapi untuk umat ya Katolik misalnya, mereka masih menghargai patung. Ya puji Tuhan sampai hari ini tuh kalau ya mereka percaya itu. Sampai hari ini yang namanya di Israel itu kan masih ada patung-patung masih terjaga. Kalau mau orang karismatik udah dihabisin semua. Kita nggak tahu sejarah. Jadi hargai juga dong mereka yang mungkin panggilannya seperti itu. Saling menghargai. Saling menghargai. Kita pasti kalau ada kesatuan nggak mungkin nggak ada berkat. Iya tuh, suami istri yang harmoni itu juga pasti mendatangkan berkat. Ya kan? Kalau orang Cina, orang Chinese, eh, kata ai, cinta, ya. Cinta itu terdiri dari dua kata. Misal kalau cinta ai, tulisannya seperti itu. Kalau ditutup atasnya
itu artinya mama. Tapi kalau dia tulis kalau tutup bawahnya ada papa. Jadi antara mama dan papa ada cinta. Dan kalau diputar 90 derajat artinya Tuhan. Syang Tuhan. Jadi ada mama, ada papa, ada Tuhan. Jadi kalau ada kesatuan, di situ ada Tuhan, Pak. Itu ada di atas tuh filosofi gambar itu. Uh, ya, yang tulisan Chinese itu. Jadi kalau menurut saya juga sama dengan kita. Kalau negara kita bersatu, di situ ada kekuatan, ada Tuhan. Makanya saya ulang lagi, 31 saya ada di istana. Ketika itu Pak Prabowo sebagai bapak in negara kita, semua pimpinan bersatu. Padahal waktu itu dibilang, besok tuh akan ada demo yang lebih besar. 1 sampai 5. Saya bilang, nggak bakal kejadian lah. Kenapa? Karena kita bersatu nih. Dan nggak terjadi kan. Tadinya rencana mau lebih besar makanya. Mau bakar, mau apa, segala macam. Aksi yang lebih besar. Nggak terjadi. Kenapa? Karena ada kesatuan. Di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Tuhan suka. Tuhan bekerja di situ. Tuhan bekerja dalam kesatuan, dalam perbedaan. Ya, bukan cuma Kristen aja. Kristen semua nggak menjamin, Pak. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Karena Pak Tony bilang, kalau hanya jempol, nggak bisa. Dengan kalkulator, Pak. Sekarang Bapak lihat aja negara yang 100% Kristen belum tentu benar, Pak. Yang 100% Islam juga belum tentu benar, Pak. Iya. Nah, loss-nya Pak Tony Mulia, apa harapan dan keinginan Pak Tony Mulia di tahun 2026 ini masalah indeks kerukunan beragama, intoleransi beragama? Pak, mau keinginannya seperti apa? Harapan? Ya, harapan saya sih kita harus mendalami apa yang kita percayai. Seperti saya percaya dengan Tuhan Yesus, ya saya perdalam lebih dalam Tuhan Yesus. Kalau kalian percaya dengan siapa, perdalam lagi soal tadi. Karena dengan memperdalam, ya kita kan akan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu mencerminkan siapa. Kalian juga mungkin perdalam lah apa yang kalian percaya, nanti kalian akan seperti itu juga. Kalau bisa seperti itu, saya percaya damai. Tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan. Kita saudara kok. Semuanya berasal dari Adam dan Hawa. Satu bapak dan satu family. Asal dari dua juga. Satu. Tuhannya satu, Pak. Ya toh? Cuma kan Tuhan izinkan kita beragam. Bukan seragam, Pak. Prinsip seragam dan beragam itu kan beda. Kalau seragam semuanya harus sama. Nggak elok, Pak. Kalau beragam kan elok, Pak. Ya toh? Bapak lihat gambar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warnanya beda. Jadi elok, Pak. Tapi kalau semuanya merah nggak cocok, Pak. Maknanya ada ya. Ada. Iya tuh. Iya tuh. Lukisan indah kan ada beragam, macam-macam, ada filmnya, tapi jadi indah. Enak dilihat ya, Pak. Enak dilihat. Tapi kalau semuanya biru, hanya nggak cocok. Ada yang pakai lekukan. Maknanya dalam. Iya, Pak. Ya. Ada lagi, Pak Tony? Ya, saya pikir itulah yang saya bisa sampaikan. Ya, ya harapan saya sih Indonesia bisa menjadi contoh seperti Menteri Agama bilang, ya jangan lagi nyontoh dari Saudi, nyontoh dari Indonesia. Bagaimana kita mayoritas Islam, tapi kita ya hidup rukun, tapi betul-betul harus jadi rukun, bukan cuma semboyan aja. Dengan kepemimpinan Presiden Prabowo di 2026, Pak Tony melihat bagaimana Pak Presiden mampu atau tidak untuk bisa mencitrakan dirinya untuk mengayomi dengan kerukunan beragama. Ya, kalau menurut di Alkitab kan hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan.
Jadi tentunya sebagai presiden, pemimpin, itu digerakkan hatinya sama Tuhan. Ya mampu atau nggak mampu ya Tuhan kan sampai hari ini terpilih itu semua karena Tuhan. Jadi ya kembalikan lagi sama Tuhan menurut saya. Kalau Tuhan masih berkehendak ya terus jadi dan bisa lebih baik. Tapi kalau kita tentunya nggak mau dipakai Tuhan, ya, ya bisa nggak mungkin bisa jadi presiden terus kan. Tidak bisa dipaksakan. Iya, dan kalau menurut saya sih tingkat toleransi hari ini sangat baik. Ya, karena saya bukan kata orang, saya dengar dari Pak Prabowo sendiri ketika di istana dia katakan awas jangan sampai ada gereja yang dibakar lagi ya katanya. Yang kedua juga jangan terjadi seperti yang dulu ada orang Chinese yang dilakukan yang nggak baik. Itu dari mulut Pak Presiden. Ketika kita bersatu waktu itu Berkumpul. dari mulut beliau, cuma nggak ada rekamannya. Ada lagi Pak Tony? Saya pikir itu cukup. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Tony.